Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak dan Ibu sekalian, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Patut kita bersyukur pada Allah pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir di majelis yang mulia ini. Untuk itu marilah kita senantiasa bersyukur hanya kepadanya. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi ukuran dan standar kita dalam berbuat, dalam beramal, sekaligus juga menjadi contoh kebaikan bagi kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, kita langsung menuju pada lanjutan daripada bab dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, yaitu masuk pada babu taghlidhi uqubati min man amara bil ma'ruf au naha 'anil munkarin wa khalafa qawluhu fi'lah. Bab tentang beratnya siksaan bagi orang yang memerintahkan hal yang baik kemudian mencegah dari hal yang mungkar, tapi ucapannya itu menyelisih apa yang dilakukannya, yang diperbuatnya. Ini satu sisi bab sebelumnya itu perintah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi di bab ini justru Allah sangat membenci orang yang bisa beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, tapi antara ucapan dan perbuatannya itu berbeda. Dia memerintahkan yang ma'ruf tapi dia sendiri tidak berbuat. Dia memerintahkan atau melarang kemungkaran tapi dia malah menjalankan kemungkaran. Nah, ini bab ini ada beberapa ayat dan satu hadis di dalam bab ini ya. Jadi memang hidup ini harus seimbang, Pak. Bisa memerintah harus bisa melaksanakan, bisa melarang harus bisa meninggalkan. Jadi keseimbangan ini harus dijaga. Jangan hanya satu sisi saja, bisa memerintah tapi ora iso nglakoni dhewe. Bisa merintah orang tapi nglakoni dhewe ora iso. Ya. Ini. Atau sebaliknya, melarang tapi dia sendiri malah melanggar. Ya. Jadi ngelarang wong tapi dhewe malah nglakoni. Nah, ini jadi di Islam itu antara perintah dengan pelaksanaan atau menjalankan perintah yang diperintahkan pada orang lain ini harus seimbang. Tidak boleh orang lain disuruh merintah untuk berbuat baik sementara dirinya sendiri tidak bisa melaksanakan. Maka ada beberapa ayat yang disitir oleh kitab ini ya. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat ke-44. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Yeah. Ini surah Al-Baqarah ayat 44. Atamurun nas, apakah kamu sekalian itu memerintahkan an-nasa pada orang lain gitu ya, bil birri dengan perbuatan yang baik, tapi watan sauna dan kamu sekalian melalaikan anfusakum diri kamu sekalian, wa antum tatlunal kitab, padahal kamu sekalian ya membaca dengan jelas Alkitab. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Ya, jadi sing rada
sing rada napa ayat ini itu akhir ayat itu Pak, afala ta'qilun. Jadi gampangane wong isane merintah tok daerah iso nglakoni iku padha wae wong sing ora berakal. Ya. Ora mudeng dia. Ya, Bapak Ibu sekalian, menurut syarah daripada kitab ini, ayat ini memang awalnya adalah untuk orang-orang Bani Israel. Ya. Jadi untuk orang-orang, ayat ini mukhatabnya atau khitab daripada ayat ini, teks daripada ayat ini itu kepada Bani Israel. Tapi ayat ini berlaku umum secara maknanya. Berlaku umum untuk kita juga, bukan hanya untuk Bani Israel saja. Kemudian dimulai ayat ini dengan atakmurunan nas, dimulai dengan kata apa, kalau dalam bahasa Arabnya itu istifham, tapi istifham di sini istifham yang litaubih itu untuk mencela. Jadi pertanyaan yang sifatnya itu mencela. Ya. Jadi dengan kata-kata apakah, ya. Jadi apakah di situ dengan teks ayat berikutnya itu sifatnya sangat mencela. Atakmurunan nas, apakah kamu sekalian memerintahkan orang lain, bil birri dengan kebaikan, wa tansawna anfusakum, dan kamu sekalian justru melalaikan dirimu sendiri. Ya. Jadi bil birri di sini diartikan atakmurunan nas istifhamu taubih, ya. Istifhamu taubihin wa taqri'in. Jadi kata tanya di situ itu sifatnya hanya untuk mencela, ya, taubih itu mencela. Atakmurunan nas bil birri, al birri di situ dikatakan fi'lul khairi min silati rahmin wa ihsanin wa ta'atillahi ta'ala. Jadi apa, menurut syarah kitab ini kata albir, ya, ditafsirkan fi'lul khairat. Jadi kamu bisa memerintahkan orang lain untuk berbuat kebaikan, ya, min silati rahmin, ya, berupa silaturahmi, wa ihsanin, dan perbuatan baik yang lain, wa ta'atillah, dan perbuatan yang menuju taat kepada Allah. Jadi albir di sini dikatakan apa, diartikan seperti itu. Wa tansawna anfusakum ay tatrukunaha min dzalikal bir, akan tetapi kamu sendiri meninggalkan kebaikan itu. Kau perintahkan orang untuk berbuat baik, silaturahmi, perbuatan baik yang lain, taat kepada Allah, ya. Sementara kamu sendiri tidak memperdulikan dirimu sendiri. Ya. Wa antum tatlunal kitab, sedangkan kamu sekalian, ya, membaca dengan jelas Alkitab, membaca dengan jelas apa namanya, perintah-perintah kebaikan itu di dalam Alkitab. Nah, ini dimaksudkan fa kaifa imtathaltumuhu bin nisbati ila ghairikum wa khalaftumuhu wa antum tatlunah. Jadi bagaimana mungkin orang lain itu mau apa, mengikuti ajaan kebaikanmu sedangkan kamu sendiri juga wa antum wa khalaftumuhu wa antum tatlunahu. Jadi sementara apa yang kau perintahkan itu kamu sendiri malah menyelisih. Menyelisih itu ya mengingkari. Jadi merintah orang baik tapi kebaikan dia tidak lakukan untuk dirinya sendiri. Ya. Ini memang tadi saya katakan di awal, Islam itu memang berlaku keseimbangan. Dunia ya akhirat, akhirat ya dunia, orang lain ya dirinya ya juga orang lain, itu harus sama, harus imbang. Jangan orang lain tapi dirinya tidak. Ini, ya. Atau sebaliknya, dirinya iya tapi orang lain dibiarkan, itu juga nggak baik juga kan? Karena ada perintah amar ma'ruf, itu perintah yang sering kita katakan esensi Islam ya ada di situ.
Kalau hanya untuk dirinya sendiri, sementara orang melihat orang lain berbuat seenaknya sendiri, berbuat yang mungkar, kemudian dia diam saja, hanya sifat egonya sendiri, pokoknya yang penting aku selamat, wong liya terserah, itu juga salah ya. Jadi memang harus paling tidak beriringan lah antara ketika merintah orang lain, dirinya sendiri harus berusaha untuk mengamalkan ini, harusnya seperti itu ya. Kemudian ayat berikutnya, jadi nggak mungkin kalau artinya merintah pada orang lain tapi lupa pada dirinya sendiri, itu amat tidak mungkin kalau orang lain itu mengikuti ajaan-ajaan kebaikan atau larangan-larangan untuk meninggalkan larangan itu ya. Jadi kita harus keseimbangan harus dijaga. Kemudian ayat berikutnya ini yang sering dibuat dalil, kita paling apal ini ayat ini, surah As-Saff ayat yang kedua sampai dengan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini ayat yang ketiga ya. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu katakan sesuatu yang kamu sendiri, kamu sekalian tidak mengamalkan ya. Jadi yang dipanggil orang beriman, Bu, orang beriman itu wajar dan harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi Allah katakan, kenapa kalian itu bisa mengatakan sesuatu yang kamu tidak jalankan? Maka ayat berikutnya, kaburo maktan, kaburo itu amat besar ya, maktan kebencian Allah, bendune Allah. Kalau dalam bahasa tata bahasa ini disebutkan dalam bentuk tamyiz, kaburo ya, luwih gede, amat besar, maktan apane, kebencian atau bendune Allah ya. Jadi amat besar kebencian Allah ya, amat besar kebencian indallahi di sisi Allah, antakulu jika kamu sekalian mengatakan ma sesuatu la taf'alun yang kamu sendiri tidak mengerjakannya. Ayat ini malah lebih umum lagi ini. Jadi tidak hanya sesuatu yang dia katakan kemudian tidak dijalankan, tidak, tapi bisa saja dia ini melakukan satu kebohongan publik kalau dalam bahasa kita sekarang ya. Jadi sebenarnya tidak dia lakukan tapi itu dikatakan. Untuk apa? Untuk pencitraan. Ini kan sekarang kan banyak sekali. Jadi banyak sesuatu yang sekarang ini sebenarnya tidak real tapi itu diungkapkan sebagai upaya pencitraan kebaikan. Ini yang sering terjadi saat sekarang juga. Maka ayat ini menegaskan ya bahwa sebagai orang yang beriman ini mestinya harus melakukan sesuatu yang kita katakan ya. Karena apa? Allah sudah jelas di dalam ayat ini menegaskan Allah sangat membenci ya, besar kebencian Allah apabila sesuatu yang kita ucapkan tapi tidak kita jalankan. Maka sekali lagi keseimbangan antara memerintah dengan mengamalkan sendiri ini harus berjalan seiring, paling tidak begitu. Syukur-syukur kalau kita sudah mendahului dulu ya. Jadi mendahului amal kebaikan itu, mendahului untuk meninggalkan kemungkaran ya, kemudian kita baru melakukan dakwah, perintah dan ajaan kepada orang lain. Fa anzalallahu ta'ala innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi
Fawallau yauma ala ini ada cerita ini, ada riwayat ya. Jadi ayat ini diturunkan ya pada saat menjelang perang Uhud. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan, dalam surat As-Saff ayat 4 ya. Ini ayat ini turun ya, yang terkait dengan ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun ya. Ketika ada perintah melakukan jihad ya, perang di dalam yaitu perang Uhud ini, ternyata ada sebagian orang yang ketika perintah perang itu turun ya, ternyata mereka tidak bisa melaksanakan ya. Sebenarnya mereka mampu tapi tidak bisa menjalankan. Nah, ini hal yang seperti ini ya, termasuk tadi ayat yang mengatakan, mengapa kamu mengatakan segala sesuatu yang kamu tidak kamu jalankan ya. Padahal Allah sendiri itu menyukai orang-orang yang berperang di jalan Allah dalam kondisi yang bersatu ya. Jadi ini salah satu ayat yang mendasari ya. Jadi ayat dengan ayat saling memberikan satu latar belakang atau asbabun nuzul gitu. Kemudian ayat yang terakhir, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum anhu. Ini surat Hud ayat 88 ya. Ayat ini terkait dengan Nabi Syuaib alaihissalam. Wa qala ta'ala ikhbaran an Syuaibin alaihissalam ya. Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan tentang Syuaib. Kata Syuaib, jadi ungkapan atau kata-katanya Syuaib itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, surah Hud ayat 88. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum anhu. Jadi Nabi Syuaib sendiri itu memberikan contoh kepada kita dalam ungkapannya ini, dan saya tidak menghendaki atau tidak ingin an ukhalifakum ila ma anhakum anhu, untuk menyelisih kalian terhadap apa yang aku larang kepada kalian semua. Ini ungkapannya Nabi Syuaib ya kepada umatnya. Jadi Nabi Syuaib memberikan contoh kepada kita bahwa apa yang dia larang untuk umatnya, Nabi Syuaib tidak menyelisih larangan itu. Dia sendiri pun juga menghindari larangan itu. Ini maksud daripada ayat ini. Di Nabi Syuaib ya, nabi di antara sekian nabi itu ya, itu ditafsirkan di dalam kitab ini, wa ma uridu an utiya bima anhakum anhu ya. Saya tidak ingin ya, saya tidak akan menjalankan segala sesuatu yang aku larang kepada kalian. Jadi maksudnya wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum itu wa ma uridu an utiya bima anhakum anhu. Jadi Nabi Syuaib konsekuen gitu. Kalau dia larang umatnya untuk melakukan perbuatan yang mungkarat, dia sendiri pun tidak akan mungkin menjalankan mungkarat itu. Ini memberikan satu pedoman pada kita ya, umat Muhammad ini, agar ya konsekuen juga ketika melarang segala sesuatu, maka janganlah kita melakukan segala sesuatu yang kita larang sendiri itu ya. Ini ayat-ayat yang mendasari bagaimana beratnya siksa bagi orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi justru antara yang dikatakan beda dengan yang diucapkan. Wa khalafa qauluhu fi'lahu, ucapannya menyelisih perbuatannya. Bapak Ibu sekalian, kita baca hadis, hanya satu hadis saja
di bab ini. Wan Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harisah, ya, radhiyallahu anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta birrajuli yaumal qiyamati fayulqa finnar, besok di hari kiamat itu ada seorang laki-laki yang didatangkan oleh Allah kemudian dilempar ke neraka. Batan daliku aktabu batnih, kemudian isi perutnya itu apa Pak? Kalau brodoli itu apa bahasa Indonesia apa itu? Terburai keluar. Jadi ada seorang laki-laki yang dilempar ke api neraka, sementara usus dan isi perutnya itu terburai keluar. Fatan daliku aktabu batnih fayaduru biha kama yadurul himar firroha, orang itu kemudian berputar-putar seperti himar yang sedang menggiling gilingan itu kan, himar berputar-putar terus gitu ya. Fayastamiu ilaihi ahlun nar, kemudian ahli neraka yang lain berkerumun mengerumuni dia. Fayakuluna, maka para ahli neraka itu mengatakan atau bertanya, ya fulan, nggak usah disebut namanya, ya fulan, ya si fulan gitu, wahai fulan, malak, bagaimana keadaanmu kalau bisa seperti ini? Karena yang penghuni neraka dulu ya sahabat-sahabatnya mungkin ya. Gitu ya. Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, bukankah dulu ketika dunia itu kamu suka memerintahkan yang ma'ruf dan suka melarang kemungkaran? Fayaqulu, maka dia menjawab, Pak, maka di akhirat itu nanti tidak ada yang namanya kedustaan lagi. Orang yang biasa dusta di dunia, di akhirat itu tidak bisa berdusta. Maka orang ini pun menjawab apa adanya. Fayaqulu, maka dia menjawab, bala, benar, kuntu amiru bil ma'ruf wala atihi, ya, jadi aku memang waktu itu suka memerintahkan yang ma'ruf, tapi aku sendiri tidak bisa menjalankannya, aku sendiri tidak menjalankannya. Wa anha an munkar anil munkari wa atihi, aku memang suka bernahi mungkar, tapi saya justru di dunia itu menjalankannya kemungkaran itu sendiri. Jadi ini menggambarkan, Pak, jawaban orang ini di dalam hadis ini. Di akhirat nanti tidak ada orang yang bisa berdusta kepada riwayat hidupnya di dunia. Dia sendiri yang akan bersaksi. Bahkan di dalam ayat bukan hanya dia, kalau dia masih tidak bisa bersaksi dengan kejujurannya, maka kulit, tangan, kaki semua akan memberikan kesaksian. Ini yang bahaya sekali itu ya. Jadi tidak ada istilahnya di sana nanti kebohongan lagi. Kalau di dunia ini bisalah orang rakyat dibohongi, itu bisa ya. Ya. Tapi di sana tidak ada yang bisa membohongi lagi. Semuanya akan bersaksi. Mulutnya sendiri, bahkan di dalam hadis ini memberikan contoh, mulutnya sendiri yang akan mengatakan, benar, dulu aku memang suka beramar ma'ruf, tapi aku tidak menjalankan. Dulu aku suka bernahi mungkar, melarang kemungkaran, tapi justru aku sering melanggarnya. Ini yang terjadi. Maka Bapak Ibu sekalian, di bab tadi, babnya cukup mengerikan ya. Makanya sebagai orang mukmin memang harus keseimbangan harus dijaga. Jadi kalau orang baik diajak berbuat baik, kita sendiri jangan lupa semampu kita lah ya. Orang mengajak orang untuk apa, katakan seperti di lazismu, ayo ada lazismu, silakan berinfak, bersedekah dan sebagainya. Sementara kita bisa memerintah, tapi kita sendiri nggak bisa, nggak mau, itu salah ya. Jadi ketika kita merintah, kita juga harus memberi contoh gitu ya. Kalau semampu kita, yang namanya berbuat baik itu kan tidak dibatasi dengan nominal.
berinfak, bersedekah itu kan tidak dibatasi nominal. Yang penting kita bisa bagaimana rutin, ya itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita tarik kepada perilaku kita sehari-hari, keadaan kita sehari-hari. Jadi memang konsekuensinya orang beramar ma'ruf nahi mungkar, ya dirinya sendiri harus dibangun. Jangan lupa membangun diri sendiri. Lah nek ngoten nggih ora usah amar ma'ruf nahi mungkar, Pak. Wis meneng wae. Payah nanti. Api Islam akan padam ketika tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Sing berat ya sing tukang ngomong ngeten niku sing berat, Bu. Betul. Jadi orang yang suka ngomong seperti contohnya kula niki berat. Wis dadi pimpinan harus juga menyampaikan kebaikan, harus membuat contoh kebaikan itu sekuat kemampuan kita. Ini yang perlu kami sampaikan pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Hadis dan bab ini jangan sampai mengendorkan semangat beramar ma'ruf nahi mungkar. Atau ngaji sore iki terus blas ora ana wong sing wani, elok-elok ora ana wong sing wani menyampaikan kebaikan, repot nanti, salah nanti. Ya, jadi tetap gelurakan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi gelurakan diri kita, membangun diri kita untuk berbuat baik juga. Ini akhirnya nanti imbang. Makaten nek kula menelaah hadis ini ya, bab ini memang ya waduh berat. Ayatnya tegas kok. 3 ayat ini tadi sudah mewakili, memberikan peringatan besar, memberikan peringatan berat pada kita. Tapi jangan mundur, tetap lakukan, tapi harus konsekuen. Inilah yang tadi saya katakan, keseimbangan diri antara memerintah orang lain dengan memerintah pada diri sendiri harus berimbang, ya. Insya Allah itu akan membawa kebaikan. Demikian Bapak Ibu sekalian, kebetulan hadisnya hanya satu saja. Jadi satu bab tapi hadisnya satu, dibuat bab sendiri oleh penyusun kitab ini. Nah, kemudian nanti bab berikutnya insya Allah babul amri biadail amanah, memerintah untuk memenuhi amanah, menjalankan amanah. Besok hari Ahad ini Aisyah dan Muhammadiyah akan mendapatkan amanah, dikukuhkan amanah ini. Kok delalah babe podo nih, babe yang menyertai ini. Bar dikukuhkan terus ngaji babu adail amanah. Bayangkan ini. Apa ngepasi ya ini, ya. Jadi bab hari Ahad dikukuhkan, hari Jumat saya harus ngaji tentang al-amru biadail amanah. Masya Allah, ngepasi ini, ya. Ibu-ibu Aisyah Muhammadiyah nanti ya, ya Allah dikukuhkan kok terus ngaji bab kayak gini ya, ya nggak apa-apa, mungkin biaunillah, dan ini kudrah Allah agar kita selalu diingatkan, ya. Terima kasih. Billahi hidayah wa taufiq, nasr minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.